Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang masih diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah masih terus menuntun kita, masih terus membimbing kita untuk menjalankan salah satu perintah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat Isya. Kemudian kita nanti akan lanjutkan dengan ibadah sunnah tarawih. Semoga semangat yang terus kita kobarkan ini, semoga waktu yang telah kita korbankan untuk Allah, semoga kesempatan ini kita mampu maksimalkan sehingga kelak kita mendapatkan keberuntungan tidak hanya di dunia, tapi kita kelak akan mendapatkan keberuntungan di akhirat kelak. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau dan para sahabatnya, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya berpuasa, nikmatnya bersedekah, nikmatnya saling tegur dan sapa. Ini semua bentuk-bentuk dan contoh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diturunkan ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sidang jamaah tarawih rahimani wa rahimakumullah. Fenomena yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin, sekaligus ini menjadi bahan introspeksi, evaluasi bagi kita semua sebagai kaum muslimin, bahwa banyaknya di antara kaum muslimin yang melakukan ketaatan dan ibadah hanya pada waktu-waktu tertentu saja, hanya pada momen-momen tertentu saja. Tapi seiring berjalannya waktu, kadangkala muncul rasa malas atau rasa loyo untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat situasi dan kondisi seperti ini, Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkomentar, beliau menyampaikan, laisal mu'minu man ya'malu yawman aw yawmin. Tidak dikatakan dia sebagai orang yang beriman ketika dia hanya melakukan ketaatan dan ibadah 1-2 kali saja. Tidak dikatakan dia seorang yang beriman ketika dia hanya melakukan ketaatan 1-2 pekan saja. Bahkan beliau menguatkan pernyataannya dengan mengangkat salah satu firman Allah, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadamu al-yakin. Para ulama menyebutkan bahwa maksud daripada al-yakin di sini adalah kematian. Maknanya beribadalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang ajal menjemput. Fenomena ini sering terjadi di luar bulan Ramadan atau bahkan di dalam bulan Ramadan sendiri. Maka ini harus menjadi evaluasi, harus menjadi perhatian bagi kita semua sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak kebahagiaan yang kita dapatkan ini tidak hanya berkumpul di tempat ini, tapi bagaimana kita dapat berkumpul kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah tarawih rahimani wa rahimakumullah. Maka sifat istiqamah, sifat konsisten ini meski harus kita pertahankan di dalam kehidupan kita berjamaah.
Dan ini salah satu harta yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu istimewa sifat ini. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta nasihat tentang Islam. Yang beliau mengatakan, "Ya Rasul, aku meminta nasihat kepadamu tentang Islam yang tidak perlu aku tanyakan kepada orang selain engkau, ya Rasul." Rasulullah tidak menjawab dengan kalimat yang panjang dan lebar. Rasulullah menjawab dengan kalimat yang sangat sederhana. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah engkau beriman kepada Allah, kemudian konsisten terhadap pernyataanmu tersebut, istiqamah terhadap pernyataanmu tersebut. Sidang jamaah tarawih rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Aisyah pernah juga bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga tidak menjawab dengan kalimat yang panjang. Rasulullah menjawab, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sedikit, namun engkau mampu konsisten, mampu istiqamah untuk melakukan amalan tersebut. Sidang jamaah tarawih rahimani wa rahimakumullah. Maka Ramadan ini adalah momentum terbaik untuk kita membangun pondasi keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hawa dan suasana di bulan Ramadan ini tidak akan sama dengan 11 bulan yang lalu atau 11 bulan yang akan datang. Maka pondasi terbaik untuk kita membangun, menanamkan sifat istiqomah di dalam diri kita adalah saat ini. Jangan sampai kita menjadi hambanya yang merugi. Bahkan apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri tadi sangat tegas sekali. Tidak dikatakan orang beriman ketika dia hanya melakukan ketaatan 1-2 kali saja. Ini harus menjadi perhatian bagi kita semua, agar semangat ini tidak luntur. Jangan hanya kita semangat di 10 hari pertama bulan Ramadan, kemudian mulai luntur di 10 hari kedua, dan akan habis di 10 hari terakhir. Maka jaga diri kita, jaga semangat ini, dan banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku pada agamamu. Doa ini sering kita dengar, mungkin kita hafal, tapi sudahkah kita untuk istiqomah bermohon kepada Allah dalam setiap ibadah fardu ataupun ibadah sunnah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka pesan kami untuk diri kami pribadi dan untuk jamaah sekalian, jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, agar mampu betul-betul memaksimalkan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, dengan ketaatan yang sangat-sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada yang jamin setelah Ramadan ini Allah masih berikan umur kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Tetapi waktu yang ada ini jangan sampai kita sia-siakan. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin tahun lalu berbicara tentang bulan Ramadan tahun depan, tapi qadarullah, Allah sudah memanggil dia dalam waktu yang mungkin dia tidak sangka. Dan ini harus menjadi pukulan bagi kita semua, bahwa ada Allah yang selalu melihat kita, ada Allah yang selalu memantau kita. Maka jangan sampai kesempatan Ramadan ini kita sia-siakan begitu saja, kita samakan dengan bulan-bulan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga keistiqomahan ini, tidak hanya pada bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan kita mampu istiqomah dalam ketaatan, dalam kepatuhan, dan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.